Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya
dalam penciptaan langit dan bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha ghafirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Yang terhormat Ustadz Bapak Profesor Dr. Haji Burhan Jamaluddin, yang terhormat Bapak-bapak Dewan Penasihat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta rekan-rekan pengurus Yayasan Maghfirah Surabaya yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Maghfirah yang kami hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita semuanya masih diberikan rahmat, nikmat iman dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat hadir di malam hari ini untuk memperingati tahun baru Islam 1 Muharram 1444 Hijriah. Salawat dan salam mari senantiasa kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, meskipun di sana sini kita mendengar banyaknya terjadi bencana maupun musibah, dan juga ada isu-isu penyebaran gelombang COVID, gelombang yang ketiga, tapi alhamdulillah kita semuanya pada malam hari ini diberikan oleh Allah kesehatan, sehingga kita bisa bermuhasabah pada malam hari ini untuk mengenang atau menghitung-hitung apa yang sudah kita lakukan selama ini di sisa umur kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami hormati, mari kita bermuhasabah atau merenungi dan menilai diri kita. Apakah selama ini kita sudah banyak beramal untuk beribadah kepada Allah, ataukah kita malah banyak berbuat dosa, berbuat maksiat kepada Allah? Tahun telah berlalu, telah berganti, sudah seharusnya setiap saat kita mengevaluasi diri kita agar kita tidak terlambat untuk memperbaiki diri dan iman kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasr surat ke-59 ayat 18. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah, dan hendaklah kamu setiap diri memperhatikan apa yang telah kamu persiapkan untuk hari esok di akhirat nanti. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang telah kamu kerjakan. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, hari ini kita peringati hijrahnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Dan salah satu hikmah yang harus kita ambil adalah mari kita hijrah dari kemungkaran dan kebatilan menuju jalan kebaikan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita buka lembaran baru untuk memperbaiki kualitas iman diri kita, karena pada hakikatnya tahun bertambah tapi usia kita semakin berkurang. Manfaatkanlah sisa umur kita yang ada ini
dengan sebaik-baiknya untuk memperbaiki diri. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, insya Allah materi ini nanti akan dibahas lebih detail oleh Bapak Profesor Dr. Burhan Jamaluddin dalam ceramahnya nanti dengan tema semangat hijrah dari kemungkaran. Bapak Ibu yang kami hormati, pada kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih. Yang pertama kepada Bapak Profesor Dr. Burhan Jamaluddin yang telah berkenan hadir untuk mengisi ceramah agama pada malam hari ini. Juga kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Dewan Penasehat, Dewan Pembina, Dewan Pengawas, serta teman-teman Dewan Pengurus, dan juga khususnya kepada panitia penyelenggara atas terlaksananya acara ini. Kami juga mengaturkan banyak terima kasih pada Bapak Ibu Jamaah Al-Maghfirah yang telah berkenan hadir pada malam hari ini. Semoga dengan acara ini kita bisa bermuhasabah untuk mendapatkan rahmat dan hidayah Allah, sehingga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah semakin meningkat lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Kami menyampaikan permohonan maaf apabila dalam pelaksanaan kegiatan ini ada hal-hal yang berkurang, ada hal-hal yang kurang baik. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Hadirin yang kami hormati, memasuki acara inti yaitu Mau'idatul Hasanah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Al-Ustadz Bapak Profesor Dr. Haji Burhan Jamaluddin MA dengan tema semangat hijrah dari kemungkaran. Kepada beliau kami persilahkan dan dimohon ditutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Dewan Penasehat Yayasan Al-Maghfirah Surabaya, yang saya hormati Dewan Pembina Yayasan Al-Maghfirah, yang saya hormati Dewan Pengawas Yayasan Al-Maghfirah Surabaya, yang saya hormati pengurus Yayasan Al-Maghfirah Surabaya, para tokoh masyarakat, tokoh agama, kaum muslimin, muslimat, rahimakumullah. Pertama-tama saya mengajak jamaah untuk sama-sama mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, karena kita masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa hadir di sini menjalankan ibadah sholat jamaah maghrib tadi, kemudian diikuti sholat jamaah isya, dan sekarang kita sama-sama memperingati tahun baru Hijriah 1444, 1 Muharram, dengan tema yang sudah disampaikan oleh Bapak yang beri sambutan tadi, Dewan Pembina. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini membawa manfaat dan barokah bagi kita semua, tidak hanya sebagai seremonial saja bahwa 1 Muharram tahun baru Hijriah itu kita harus peringati, tetapi yang penting dari itu adalah apa hikmah, apa pelajaran yang dapat kita ambil dari peringatan tahun baru Hijriah seperti ini. Jamaah rahimakumullah, memperingati tahun baru Hijriah 1 Muharram tidak sepopuler memperingati tahun baru Masehi 1 Januari. Mengapa tidak begitu populer? Bisa jadi pertama,
karena memperingati 1 Januari tahun baru Masehi umumnya dirayakan dengan gegap gempita, rame luar biasa, dan itu pasti membutuhkan biaya, pengorbanan, ya, uang, tenaga dan sebagainya. Lah Islam tidak menghendaki pemborosan seperti itu. Peringatan tahun baru Hijriah cukup kumpul di masjid seperti ini, diberi nasihat oleh mubalik atau penceramah. Oleh karena itu tidak begitu populer peringatan tahun baru Hijriah di kalangan umat Islam. Yang kedua, bisa jadi karena sudah kedahuluan tahun baru Masehi, karena ketika tahun baru Hijriah atau 1 Hijriah waktu itu sudah 624 tahun Masehi, 6 abad lebih Masehi baru ada tahun Hijriah. Tentu yang lebih dulu muncul itulah yang populer, yang umumnya dikenal oleh masyarakat. Lihat saja misalnya, ketika kita mau membeli pompa air, walaupun mereknya apa saja, mesti Sanyo. Sanyo itu dikenal oleh masyarakat. Ketika kita mau pesan air minum dalam gelas botol, mesti Aqua, padahal juga ada merek lain. Itu karena kalah, ya, kalah duluan. Aqua yang pertama kali muncul. Begitu juga ketika mengenal sepeda motor, pasti Honda, Yamaha, lain-lain kalah. Tidak diingat. Di daerah saya pinjam Hondamu, padahal Yamaha, padahal Suzuki. Begitu kita kalah duluan. Ya, 624 Masehi baru ada tahun Hijriah. Dahulu orang-orang Arab itu tidak memiliki tahun, hanya bulan saja. Bulan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, 12 bulan. Tidak mengenal tahun mereka waktu itu orang Arab. Ketika ada penyerangan Ka'bah oleh tentara yang menaiki gajah dari Afrika, Ethiopia, Habasyah waktu itu namanya. Itu lalu orang Arab menyebut tahun gajah, karena belum ada tahun waktu itu. Ketika Nabi Muhammad meninggal istrinya, meninggal pamannya Abu Thalib, muncullah istilah tahun duka cita, Amul Huzni bahasa Arabnya, tahun duka cita. Kemudian begitu Nabi Muhammad diangkat jadi utusan Allah, muncul istilah tahun lagi di kalangan orang Arab, tahun diutusnya Rasulullah menjadi Rasul, yang disebut dalam bahasa Arabnya Amul Bi'tsah, tahun diangkatnya Nabi Muhammad menjadi utusan Allah. Begitu hijrah Rasulullah dari Mekah ke Madinah, maka ditetapkanlah tahun Islam atau di kalangan Arab dengan nama tahun Hijriah. Akhirnya sampai sekarang tidak pernah berubah lagi, tetap kita pakai sudah 1440 tahun yang lalu. Ini sejarah munculnya tahun di dalam Islam itu. Jamaah rahimakumullah, setiap peristiwa besar, ya, kalau begitu perlu dilestarikan. Ya. Oleh karena itulah tadi, mulai dari tahun gajah, tahun duka cita Rasulullah, tahun diangkatnya sebagai utusan Allah, tahun hijrahnya ke Madinah, itu menjadi sebuah hitungan tersendiri bagi orang Arab pada saat itu. Tahun baru Hijriah yang kita peringati, begitu sejarahnya pada waktu itu. Mengapa Rasulullah hijrah ke Madinah? Ya. Nabi Muhammad 13 tahun berjuang di Mekah menyebarkan Islam, tidak sanggup mengislamkan orang-orang di kota Mekah. Luar biasa sulitnya ketika itu. Karena apa? Karena berbagai faktor. Pertama, ada tokoh terkenal
tokoh Makkah, Arab Makkah, ada Abu Jahal, ada Abu Lahab, mungkin ada abu-abu yang lain ya. Ya, ini begitu kuatnya pengaruh politik tokoh-tokoh Arab di Mekah ini. Tidak bisa dikalahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini kalau begitu, agama itu perlu didukung oleh kekuatan politik. Tidak bisa agama jalan sendiri. Harus didukung oleh kekuatan politik, kekuasaan. Di sebuah tempat seperti di Mekah tadi, hanya Nabi Muhammad yang diandalkan oleh orang-orang yang telah memeluk Islam. Sedangkan pengaruh politik kekuasaan tokoh seperti Abu Jahal, Abu Lahab luar biasa kuatnya. Maka satu-satunya cara adalah harus hijrah ke Madinah. 3 kali didatangi oleh utusan dari Madinah saat itu, sebelum Nabi Muhammad bersedia pindah ke Madinah. Kesempatan pertama datang utusan dari Madinah meminta kesediaan Rasulullah pindah ke Madinah, belum dipenuhi oleh Rasulullah. Masih berpikir, benarkah mereka ini dengan tulus meminta saya untuk hijrah ke Madinah. Datang lagi yang kedua kali, belum juga dipenuhi oleh Rasulullah. Kemudian datang yang ketiga kali, barulah bisa dipenuhi oleh Rasulullah. Ternyata memang benar permintaan orang-orang Madinah. Lalu disambutlah luar biasa dengan nyanyi Tola'al badru alaina min thaniyatil wada. Disambut dengan gembira, seakan-akan kehadiran Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama yang terbit menerangi Madinah saat itu. Itu luar biasa. Kembali ke persoalan di Mekah, mengapa Nabi Muhammad tidak bisa mengalahkan kekuatan di Mekah? Pertama, tokoh yang populer yang ditaati oleh masyarakat Arab Mekah tidak bisa dikalahkan, masih kuat pengaruhnya. Kemudian yang kedua, mengapa Islam begitu sulit diterima di kota Makkah? Karena hidup mewah, hidup hedonisme, senang-senang, berfoya-foya, minum khamar. Kalau Islam diterima, maka pertama yang paling menentang adalah pemilik pabrik minuman keras. Karena kalau orang Makkah Islam, nanti pabriknya bisa ditutup karena tidak ada lagi orang minum minuman keras. Ditantang oleh produser minuman keras. Begitu juga kalau Islam melarang judi misalnya, maka tentu pabrik alat-alat judi ini akan tutup karena nggak laku. Begitu juga orang yang biasa berjudi, senang dengan menangnya waktu judi, tidak suka dengan Islam, pasti mereka menentang Islam. Begitu juga orang-orang yang kerjanya membuat patung berhala, akan tutup pabrik patung itu kalau banyak orang Mekah akan masuk Islam, karena tidak ada lagi orang yang mau beli untuk disembah berhala-berhala ini. Begitu alasannya ditolaknya Islam di kota Mekah itu. Kemudian yang paling aneh adalah bahwa syirik itu memang zalim. Inna syirka la zulmun azim. Dalam surat Luqman, syirik itu adalah kedoliman. Mengapa? Karena orang seperti mereka itu, manusia yang sempurna, manusia yang merdeka, bebas, kok mau tunduk pada benda-benda mati yang mereka buat sendiri, patung berhala. Apa bukan dolim itu, syirik itu? Ini tidak bisa diatasi oleh Rasulullah di Mekah 13 tahun itu. Umar bin Khattab sendiri dalam sebuah buku yang saya baca, ketika masih jahiliyahnya, belum masuk Islam, itu pernah membuat patung ukuran kecil dari tepung terigu untuk membuat roti itu. Kemudian disembahlah oleh Umar patung yang dibuat sendiri dari tepung untuk membuat roti itu. Begitu selesai, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam merasa lapar, dimakannya Tuhan yang baru disembahnya tadi. Apakah masuk akal itu? Apakah bukan kedoliman yang luar biasa besar itu?
Dolim sekali syirik itu. Lalu apa sih syirik itu? Syirik adalah meyakini ada makhluk Allah yang memiliki kekuatan seperti kekuatan yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Cincin misalnya akik, diyakini oleh orang tertentu bahwa cincin dia, akik dia dapat menyebabkan datangnya rezeki misalnya, dapat menolak bala atau bahaya seperti kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti itu, itulah tanda, itulah ciri syirik seperti itu. Syirik disebut kafir karena kafir itu artinya tertutup atau menutup pikiran dan jiwanya untuk hanya mau mengakui Allah sebagai Tuhan. Karena mereka mengakui juga makhluk sebagai Tuhan, maka disebut kafir syirik. Berarti syirik itu bagian dari kafir. Begitu juga munafik, hati pikirannya tertutup untuk hanya mau mengakui secara istiqomah Allah sebagai Tuhan. Sebab mereka habis mengakui sebagai seorang muslim, ketika kumpul dengan sama-sama muslim, kami seorang muslim juga, kami muslim juga, tetapi kembali ke sama-sama munafiknya, mereka mengakui juga munafik. Ini kafir munafik namanya. Ada lagi kafir ateis, tidak mengakui ada Allah. Ateis ya, mulhid bahasa Arabnya. Ya, ini karena hati pikirannya sudah tertutup sehingga tidak mau mengakui Allah pencipta langit dan bumi. Ini bagian dari kafir ateis itu. Selanjutnya sampai ada kufur nikmat, seperti yang sering diceramahkan oleh para penceramah, bahwa nikmat begitu banyak yang kita terima tapi tidak diakuinya. Minimal alhamdulillah lah ucapan pertama, lalu tanda syukur bertambah banyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu yang dia lakukan, maka disebut kufur nikmah, dan seterusnya masih banyak lagi kufur-kufur yang lain. Jamaah rahimakumullah. Hijrah seperti yang kita peringati tahun baru Hijrah ini memiliki dua makna. Pertama adalah hijrah dalam makna hakiki, betul-betul pindah dari satu tempat ke tempat lain. Dari kota Mekah ke kota Madinah, itu hijrah secara hakiki, betul-betul itu makna hijrah. Tetapi ada lagi di balik makna hakiki itu ada makna kiasan, yaitu meninggalkan kemungkaran. Seperti tema kita memperingati tahun baru Hijriah pada malam hari ini di Masjid Al-Maghfirah. Nama yang luar biasa indah, Maghfirah. Dari kata ghafara, menutup artinya. Jadi istighfar muncul, maghfirah dalam surat Ali Imran 133. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard. Ini maghfirah artinya menutup, ya. Menutup apa? Menutup segala dosa, kesalahan yang mungkin pernah dilakukan oleh kita semua. Maka Allah dengan caranya akan menutup dosa kita, kesalahan kita dengan amal-amal soleh kita yang banyak kita lakukan. Itu makna maghfirah atau istighfar. Jadi istighfar bukan minta ampun, tapi minta kepada Allah agar dosa kita, kesalahan kita ditutup dengan amal-amal soleh kita. Oleh karena itu orang yang rajin mungkin datang ke Masjid Al-Maghfirah ini berharap bahwa Allah akan menutup segala dosa, kesalahannya dengan ibadah-ibadah yang sering dilakukannya di Masjid Al-Maghfirah. Nama yang luar biasa bagus. Jamaah rahimakumullah. Selanjutnya, kalau kita kembali ke sejarah, ya, bahwa ternyata bukan hanya Nabi Muhammad yang pernah hijrah. Nabi Ibrahim juga pernah hijrah.
asalnya tinggal di Palestina, kemudian hijrah ke Makkah, tanah yang begitu tandus, tidak ada mata air ketika itu. Tetapi karena hijrahnya Nabi Ibrahim, karena mencari ridha Allah, maka Allah akan membantu dan telah membantu, memberikan anugerah yang luar biasa pada Nabi Ibrahim, Siti Hajar dan anaknya Ismail, yaitu air Zam-Zam yang tidak pernah habis. Begitu jamaah umrah, begitu jamaah haji berkurang, air Zam-Zam tidak pernah banjiri kota Mekah, padahal keluar terus. Luar biasa istimewa. Kemudian begitu jamaah haji, jamaah umrah banyak yang ke kota Mekah, air Zam-Zam juga tidak pernah habis, diminum oleh jamaah yang begitu banyak. Inilah balasan dari orang-orang yang hijrah. Nabi Ibrahim saat itu setelah di Mekah meninggalkan istrinya Siti Hajar dan Ismail putranya, kembali ke Palestina. Apa yang menjadi bekal untuk istri dan anak yang ditinggalkan? Tidak ada sama sekali. Tapi karena hijrahnya karena Allah, mencari ridha Allah, maka Allah menciptakan sumur Zam-Zam, sumber air yang luar biasa, tidak pernah habis. Apalagi ya, jamaah bertambah setiap tahun, jamaah haji, jamaah umrah. Ini istimewanya kita hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, bahwa Nabi Muhammad hijrah ke Madinah itu sebenarnya langsung memiliki dua makna. Makna hakiki pindah tempat dari Mekah ke Madinah, tapi di samping itu juga makna majazi, kiasan, yaitu bahwa Nabi Muhammad meninggalkan kemungkaran yang ada di kota Mekah, syirik tadi. Kemudian yang kedua adalah berjudi, kemudian berzina. Kemudian mereka orang-orang Mekah saat itu sering curang ketika berdagang, yaitu bahwa kalau membeli barang dipakailah takaran, belum ada timbangan waktu itu. Pakai takaran yang ukurannya agak besar ketika kulaan barang. Tapi ketika mereka jual kembali, takarannya lebih kecil yang dipakai untuk jual kembali. Curangnya bukan main orang-orang Mekah. Maka ayat-ayat Quran yang turun pertama kali di Mekah adalah untuk memberantas kecurangan, kebohongan seperti ini. Bukan masalah ibadah yang turun di kota Mekah. Ayat-ayat tentang ibadah nanti turun di Madinah. Sebab bagaimana mungkin orang Mekah yang belum Islam ini akan disuruh beribadah sholat, disuruh puasa, disuruh haji? Tidak mungkin. Ya. Seperti kita baca dalam sejarah, bahwa sholat 5 waktu diwajibkan ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Kapan? 1,5 tahun sebelum hijrah ke Madinah. Nabi Muhammad Isra Mi'raj, lalu menerima perintah sholat 5 waktu. Jadi Nabi Muhammad memulai sholat 5 waktu adalah setelah 10 tahun menjadi Nabi, utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelumnya hanya sholat malam, bukan sholat 5 waktu. Yaitu tadi mengapa? Sebab tidak rasional. Orang Mekah kalau langsung diperintahkan untuk sholat, untuk zakat, untuk haji, puasa, lapar itu tidak mungkin siap. Maka yang penting adalah moralnya lebih dulu yang diperbaiki. Di antaranya kecurangan-kecurangan dalam berjual beli tadi itu diberantas dulu. Kalau kita banding orang beribadah, orang tidak beribadah dengan orang yang bermoral baik, itu seringkali menguntungkan orang yang memiliki akhlak mulia. Coba kita banding di tempat tinggal kita. Tetangga kita yang kiri misalnya orangnya tidak pernah sholat ibadah, tapi luar biasa akhlaknya, baik sekali, tidak pernah mengganggu tangga. Yang sebelah kanan kita rajin sholat, tapi juga rajin mengganggu tetangganya. Mana yang menenangkan kita? Tentu tetangga yang kiri tadi, walaupun tidak beribadah, tapi moralnya cukup baik. Tidak ibadah itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang diberantas lebih dulu oleh Nabi Muhammad saat itu.
Kemudian setelah sholat 5 waktu diwajibkan puasa tahun kedua Hijriah. Ya, tahun kedua Hijriah puasa. Berarti Nabi Muhammad baru berpuasa Ramadan setelah 15 tahun menjadi utusan Allah. Setelah hijrah ke Madinah. Kemudian haji kapan? Ada pendapat mengatakan tahun 6, tahun ke-7, tahun 8 Hijriah menjelang wafat beliau. Lalu Nabi Muhammad menjalankan ibadah haji tahun 9 atau 10 Hijriah, maka disebut haji wada. Haji sebagai tanda perpisahan Rasulullah dengan dunia ini. Itu namanya wada, bukan haji terakhir. Karena Nabi Muhammad sepanjang hidupnya hanya 1 kali melaksanakan ibadah haji. Kita tiap tahun kalau tidak ada pembatasan bagi orang-orang yang punya duit. Nabi Muhammad cuma sekali haji sepanjang beliau hidup. Jamaah rahimakumullah, apa sih keuntungan hijrah? Keuntungan hijrah itu seperti yang dijanjikan oleh Allah dalam surat An-Nisa ayat 100, yaitu wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulih summa yudrikuhul mautu wa qad waqa'a amruhu ilallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Begitu janji Allah bahwa orang yang berhijrah, hijrah dari kemungkaran tadi, keluar dari rumahnya untuk mencari tempat yang menguntungkan untuk beribadah, maka kalau pada saat dia hijrah itu seandainya misalnya maut datang menjemput, maka sudah dapat 1 pahala dari hijrahnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi hijrah ke Madinah, Nabi bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa." Kata Nabi di hadapan sahabat bahwa segala tingkah laku kita, termasuk hijrah kita, itu tergantung niat kita. Kalau niatnya karena Allah, dapat pahala dari Allah. Kalau niatnya untuk mencari dunia, mencari wanita Madinah yang cantik-cantik saat itu, maka itulah yang dia dapat. Tidak dapat pahala sama sekali. Itu sudah disabdakan lebih dulu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum hijrah ke Madinah itu. Jamaah rahimakumullah. Kemudian gampang hijrah dari kemungkaran tadi, Pak. Yaitu tinggalkan dosa, selesai sudah. Tinggalkan dosa, tapi tentu tidak mudah. Karena kita manusia adalah lebih senang kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah ketimbang hal-hal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya saya membacakan, karena saya tidak hafal jujur aja, yaitu beberapa kata-kata Islam tentang hijrah sebagai penutup ceramah saya. Yang pertama, hijrah dengan hati. Lakukan sampai kita mati, karena tidak ada kata cukup untuk berubah menjadi lebih baik. Yang kedua, hijrah yang paling mulia adalah hijrah dari yang buruk menuju yang baik, lebih baik dan lebih baik lagi. Yang ketiga, jalan hijrah memang tidak mudah, tapi Allah satu-satunya alasan untuk tidak menyerah. Selanjutnya adalah bahwa tidak perlu menunggu menjadi baik baru berhijrah, tetapi berhijrahlah untuk menjadi baik. Jangan meremehkan orang yang baru mulai hijrah, karena siapa saja berhak menjadi lebih baik dari masa kelamnya, masa gelap sebelumnya. Hargailah proses hijrah seseorang, karena engkau tidak akan pernah tahu betapa sulitnya ia berubah untuk menjadi lebih baik. Begitu kata-kata indah dalam rangka menyambut tahun baru Hijriah 1 Muharram 1444 Hijriah tahun ini. Tentu tidak banyak yang bisa sampaikan karena keterbatasan waktu. Pada akhirnya mari kita tutup dengan doa kepada Allah
Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana taqabbal minna jami'a amalina shalihat wa kaffir 'anna jami'a amalina sayyi'at. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau disampaikan terima kasih. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan tadi bisa bermanfaat kepada kita semuanya, khususnya di dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang kami hormati, itulah tadi mau'idatul hasanah dan pembacaan doa penutup. Dengan usainya pembacaan doa itu tadi, maka usailah pula acara kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.